ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar terus berjalan, dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun, 1 sak, 2 sak, 100 sak, 10 sak, monggo. Yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal Quran, karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran atas sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada sebuah bocoran, yaitu bocoran ini hasil musyawarah. Yang hasil musyawarah ini ditabayunkan ke sesepuhnya, para sesepuh pengurus pusat. Hasil musyawarah yang tersebar, namun ada grup khusus yang ternyata di grup khusus tersebut ada kawan-kawan kita yang sudah akidah lepas dari akidah takfiri alias bunglon. Kita baca insyaallah bismillah. Assalamualaikum, mohon izin petunjuk ini. Assalamualaikum, izin mohon petunjuk ini, katanya dari pusat. Apa betul Mbah? Ini yang ditujukan kepada Mbah Tojin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ternyata di Mbah Tojin itu ada grup khusus, grup khusus tentang orang-orang yang sepepahaman, yang sepemikiran, seperjuangan dengan Mbah Tojin. Terus dijawab, iya, itu kemarin saya juga mengikuti hasil poin-poin ketentuan dari pusat seperti ini lur. Itu saya terima saat tim pengoreksian keuangan desa dan juga saat pengoreksian musyawarah desa. Ya, dicocokkan antara atas pusat sampai ke tingkat desa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apa sih hasil musyawarahnya? Mari kita buka. Hasil musyawarahnya ada 20 halaman, 4 MB berbentuk PDF yang sudah tersebar. Kita coba kita buka hasil musyawarah. Ya, ini ya hasil musyawarah. Apa? Yang pertama, daerah-daerah yang mempunyai pinjaman hutang ke pusat. Daerah-daerah yang punya pinjaman hutang ke pusat. Aneh toh? Kalau daerah memasukkan uang ke atas namanya infak sedekah.
Giliran daerah yang membutuhkan dari atas ke bawah namanya hutang, yang digunakan untuk membangun sarpras, sarana dan prasarana SBL Sabilillah, diberi izin menambah kolom pembelaan sebesar 5% dan 10% dari infak untuk digunakan mengansur pinjaman ke pusat. Jadi kolom yang sudah ada 10% untuk pusat, artinya 10% itu ditambah lagi. Biasanya daerah-daerah akan membuat aturan sendiri 5% atau 10% lagi dari infak itu sendiri. Tujuannya untuk ngangsur. Sementara dulu ada ini seperti ini, ada model seperti ini. Sudah daerah-daerah sudah mempunyai langkah-langkah. Jadi misalnya nih, saya punya penghasilan 10 juta misalnya. Infak persen saya kan 1 juta per bulan. Lalu kelompok saya atau daerah saya itu punya hutang ke pusat. Bendahara atau KU daripada meminta uang ke saya untuk membantu nyaur selama 5 tahun, maka bisa menambahkan kolom lagi yang nilainya 10 atau 5% dari infak. Berarti saya harus menambah lagi uang 100.000 atau 50.000 lagi yang ditulis di kolom mengangsur pinjaman pusat. Berarti seharusnya saya 1 juta saja menjadi 1.100.000 atau 1.050.000. Paham sih? 10% ya, 10% berarti ya benar ya, 10% berarti ya 100.000, berarti 100 atau 50.000 itu. Ini berarti akal-akalan sebenarnya, bukannya lebih sedikit malah lebih banyak. Seharusnya kan gini, kalau coba akal sehat, akal waras kita pakai, kalau memang itu diperbolehkan 10% itu dipotong lagi aja, 10% itu bukan ditambahkan. Misalnya saya tadi membayar infak persenan 10%, 1 juta, ya tinggal potong saja 10% dari 1 juta tadi, 100.000 misalnya. Tapi nggak mau, justru malah ditambahkan kolom. Itu diizinkan, daerah-daerah boleh menggunakan seperti itu. Karena ini faktornya apa? Faktornya karena daerah-daerah yang nggak nyaur ke pusat, yang macet hutangnya banyak. Yang kedua, sementara dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan, semua pengajuan dan pinjaman yang baru ke pusat dipending, ditunda dulu, digunakan untuk cocokan pinjaman hutang dan cocokan ansuran dulu. Karena di sana juga nggak tertib. Karena dulu tuh uangnya melimpah ruah, saya lihat sendiri, sehingga catatan tuh nggak tertib. Ya tahu sendiri kalau uangnya sudah melimpah dan tidak ada audit, ya tulisannya sah-sah. Dulu saya pernah mendapat titipan, dulu kan ada nih para mubalek itu, terutama mubalek atau pengurus yang punya tabungan itu. Dulu di tahun 2013 ada tali asih Bapak Imam berupa sepeda motor, angsuran 3 tahun, tapi seperti membeli cash. Nah saat itu saya juga memanfaatkan, saat itu saya beli Bit. Di sini ada berapa orang ya, 10 orang, ada Bit, ada Revo, pokoknya Honda, ada Bit dan Revo. Saya waktu itu ambil Bitnya kalau nggak salah. Nah setiap bulan saya membawa angsuran itu. Dari 10 orang itu koordinatornya saya yang mengantar. Ternyata sampai sana itu ya tulisannya cuma ditaruh di depan itu aja, uangnya saya serahkan, terus cari sendiri mas tulisannya mas, sama centang dewe, bahasanya gitu, centang dewe. Sehingga kalau itu misalnya saya itu curang misalnya sampai berapa bulan gitu tak centang semua, tahu-tahu lunas ya tidak ada yang tahu. Oh ya, tanda tangan ya saya sendiri, tidak ada nota juga. Padahal waktu itu angsurannya 350 ke 400 ribu itu.
Nah, sekarang tidak, sekarang ini ditertibkan. Kenapa? Karena ya keuangan pusat saat ini bisa dibilang sedang kocar-kacir, walaupun nilainya masih banyak sih. Selanjutnya tiap-tiap daerah diprintkan rekapan pinjaman dan angsuran daerahnya. Jadi diprintkan rekapan pinjaman, bukan rekapan laporan, bukan, tapi pinjamannya yang diutamakan. Pinjaman dan angsuran, bukan laporan penggunaan IR yang selama ini telah diserap oleh pusat, diminta oleh pusat. Daerah-daerah yang mempunyai banyak pinjaman atau hutang ke pusat, sementara waktu tidak diperkenankan menambah pengajuan pinjaman atau hutang dulu, hingga lancar dan tertib dalam membayar ansuran pinjamannya atau hutangnya. Lagi-lagi ini sedang membahas hutang nih. Ayo orang daerah, buka akal sehat, akal waras Anda. Ya, apa Anda coba lihat, coba dengar. Ya. Coba jenengan pikirkan, masa yang dibahas dari tadi masalah hutang saja. Anda menyetorkan tawang mangu itu di angka 150 sampai 200 juta. Hutangnya dulu itu 500 juta diangsur selama 5 tahun. Nalarnya logika berpikir itu kan sebenarnya hanya menghentikan persenan 3-4 bulan saja selesai. Tapi lebih baik utang 500 juta lalu 150 juta sampai 200 juta dikirim ke pusat, kita ngangsur 5 bulan. Kan gak masuk akal itu ya. Agak 5 bulan, 5 tahun kita ngangsurnya 5 tahun. La haula wala quwata. Padahal setiap bulan kita setornya 150 juta sampai 200 juta. Sebenarnya kalau logika sederhana, akal sehat, akal waras, akal selamat kita pakai, maka cukuplah untuk berhenti tidak infak 4-5 bulan lah sudah mendapatkan 500 juta. Tapi apakah boleh? Dipecat dari jamaah. Lagi, mengingat banyaknya kelompok desa dan daerah yang mengajukan bantuan ke pusat, maka setiap kelompok desa dan daerah hanya berhak mengajukan proposal bantuan ke pusat 1 kali saja dalam 1 objek bangunan sabilillah. Jadi 1 objek bangunan sabilillah, masjid misalnya, ya cuma 1 kali. Nilainya untuk kelompok yaitu 20 juta, untuk desa 30 juta, untuk daerah 50 juta kalau belum ada perubahan. Untuk bantuan ya, kalau belum ada perubahan. Coba Anda pikir, padahal kelompok itu 20 juta. Setiap bulan kelompok saya yang kecil saja, kebetulan saya kelompok kecil itu di angka 4-5 juta. Dia selamanya hanya mendapatkan, kalau menurut ini berarti dapat bantuan 20 juta tok. Kelompok ini berdiri sejak tahun 2007, 2006, 2005 sampai sekarang. 4 juta tiap bulan. Begitu pula daerah, begitu pula desa, begitu pula kelompok misalnya. Kan seperti itu. Ya, kita jelas siapa yang buntung, siapa yang untung dari sini sudah kita terlihat tambah jelas. Dalam pengajuan proposal bantuan, supaya melengkapi tujuan dan fungsi, gambar foto berwarna yang jelas. RAB, rancangan anggaran bangunannya secara utuh dan lengkap. Nomor HP yang bisa dihubungi. Pusat menyediakan konsultan bangunan. Bantuan dan pinjaman dari pusat tujuannya untuk memancing pembelaan dari jamaah. Untuk memancing lagi. Jadi lagi-lagi ini umpan. Makanya Anda pernah mendengar tuh bahasa nasihatnya. Pancingnya gede, itu iwak gede. Nah itu tuh. Nah, kalau saya ya lihat dulu, kalau Anda mancingnya umpannya besar tapi jelas-jelas di wilayah yang ikannya kecil-kecil ya nggak dapat apa-apa. Maka
meskipun belum mempunyai modal untuk membangun sarprasabila, kelompok desa dan daerah boleh mengajukan bantuan dan pinjaman ke pusat, ya, dan tujuannya untuk memancing tadi. Proposal permohonan bantuan dan pinjaman ke pusat bisa dikirim lewat SDC, tidak harus menunggu waktu daerahan, sehingga bisa lebih awal untuk dikoreksi. Wah, ini dipermudah. Kalau dulu kita antri dulu. Kalau kita pinjamnya agak lumayan, nanti menjumpai wakil 4 dulu, lewat belakang, lewat dapur, ya, lewat dapur dulu, baru kita bisa menjumpai wakil 4 dulu, artinya main belakang. Kalau tolong mau dulu, malah sebelum kumpul kita ketemu ke pusat, ke rumahnya dulu, di waktu longgar, sambil membawa makanan khas Tawangmangu, wes, telo, keripik, duren dan lain sebagainya, agar di ACC. Nanti setelah sampai sana dibilangin, nanti si Ikhwan itu suruh ketemu saya di belakang kantor wakil 4. Saya nunggu wakil 4 saat itu, ya, saya menunggu wakil 4 saat itu di belakang kantornya, di dapur. Tahu nggak jam berapa? Ba'da asar sampai isya saya nunggu, hanya minta ACC hutang yang senilainya sekitar 600 juta. Itu pun ke rumahnya dulu saat itu, kemudian suruh bertemu. Daerah-daerah supaya bermusyawarah untuk menunjuk petugas khusus untuk mengakses SDC. Pengumuman loker proposal boleh dari anggota 4622 atau pengurus daerah selain anggota 4622. Nah, itu loh yang satgas. Petunjuk teknisnya akan disampaikan lebih lanjut di SDC. Petunjuk teknisnya akan disampaikan langsung melalui SDC. Permohonan bantuan yang dilayani: 1. Pembangunan masjid. 2. Pembangunan kamar mandi. 3. Pembangunan tempat wudhu. 4. Pembangunan wisma tamu. 5. Pembangunan kamar MT. 6. Pembangunan kantor. 7. Pembangunan aula GSG. 8. Pembangunan sekolah. 9. Pembangunan sarpras ibadah. 10. Pembelian tanah sabilillah. Tapi tetap nilainya tetap. Artinya kalau tingkatnya itu kelompok ya cuma 20 juta, tingkatnya desa hanya 30 juta, dan tingkatnya daerah cuma 50 juta, model apapunnya. Daerah-daerah yang sudah mempunyai pondok, nah ini, dan sekolah, supaya mengoptimalkan pembelaan berupa jimpitan, sodakoh berupa beras. Bahkan dipaksa, bukan sodakoh, dipaksa. Ibu-ibu dipaksa. Beda jauh ketika di pondok saya misalnya, itu ibu-ibu sendiri, kita hanya menyiapkan kulkas, kita hanya menyiapkan tempat beras, karung. Setiap ada pengajian bawa sendiri, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menulis siapa yang telat, siapa yang tidak telat, tidak ada, hanya kita siapkan. Alhamdulillah, hampir 1 bulan dapat 3 kintal, 4 kintal per 2 minggu ada 1 kintal setengah, 2 kintal. Alhamdulillah. Kita hanya menyediakan di dapur sambil kita katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada tempat itu, silahkan, yang meletakkan monggo, yang tidak monggo. Alhamdulillah ada aja sayur-sayuran panen. Bahkan sering anak-anak pondok kita itu dapat makanan-makanan dari hajatan-hajatan orang-orang kampung. Diantar kemarin ada akikoan, ada 30 paket, padahal muridnya 15. Kalau di Islam Jamaah tidak, Islam Jamaah diwajibkan, bahkan dianggap hutang, bahkan dianggap double kalau tidak bayar di bulan itu. Daerah-daerah yang belum mempunyai pondok dan sekolah supaya menghidupkan pembelaan dolar, sama aja tuh. Yang punya pondok menghidupkan, yang tidak punya pondok juga menghidupkan berupa jimpitan guna membantu daerah terdekat. Lu yang sudah mempunyai pondok dan sekolah, apa bedanya?
Cara mengoptimalkan jimpitan. Setiap kakak atau 10, setiap 5 kakak atau 10 kakak atau 15 kakak dibentuk petugas. Ngeri rek. Petugas tersendiri yang menarik, mengambil beras dengan irama perkataan dan penampilan yang baik serta telaten. Loh, menarik. Jadi ya kalau Anda bisa bisa katakan ya seperti seperti Bang Tidil wis ke atas dipaksa, di bawah diparani. Kalau diparani otomatis nggak mungkin nggak bayar, mesti yang bayar lah ya, mesti bayar. Kalau sudah didatangi mau nggak mau tetap bayar lah. Beras dikumpulkan di daerah untuk makan siswa-siswi pondok jika ada kelebihan untuk keperluan sabilah yang lain. Padahal nanti pondoknya juga bayar. Yang bayar kelompok. Itu kalau kiriman kelompok. Kalau ke pusat berarti kiriman desa. Selain bayar, ada person. Person itu artinya kiriman dibayari secara perdip sendiri. Masih dibayar sendiri pun bapaknya, ibu orang tuanya masih ditarik infak persenan. Jadi ya Masya Allah uang terus. Pusat akan mengundang semua KU kelompok desa dan daerah untuk diberikan nasihat. KU itu keuangan, bimbingan dan arahan tentang ketertiban amal solehnya sebagai KU keuangan. Baik dalam hal kejujuran, amanah, ketertiban, pembukuan, alur penerimaan dan setoran. Adapun waktunya akan menyusul. Kalau bendahara, saya katakan kalau bendahara daerah ke bawah, daerah desa ke kelompok, insya Allah saya bisa menjamin 90% banyak yang jujur. Hati-hati lugu-lugu, takut, bahkan banyak yang tombok kalau saya lihat itu. Jadi kalau daerah ke bawah loh ya, kita bicara ke bawah, daerah desa kelompok itu banyak yang jujur. Tetapi justru yang kita pertanyakan itu adalah bendahara pusat. Siapa sih personalnya? Bahkan saya pernah mendengar kabar bahwa misalnya bendahara pusat itu tergantung geng-gengnya. Jadi seperti mafia narkoba kalau di film-film, misalnya di film-filmnya Jackie Chan atau apa itu. Pokoknya kalau gengnya ini yang menguasai keuangan, maka semua dipecat. Nah, ini satu koalisi semuanya. Ini ada beberapa geng, satu-satu tak bahas ya. Itu saya dengar sendiri dari orang pusat sendiri. Jadi kalau ini, dan posisi yang paling nyaman yang diraih, yang menjadi incaran adalah KU atau bendahara pusat. Jadi bendahara pusat itu sebagai incaran dan semacam punya anak buah. Jadi kalau Pak ini gengnya ini. Ketika ini nanti di ACC menjadi KU, lalu pecat semua ini nih. Dipecat semua, wes diganti bendahara niki. Ganti semua. Nah, tahu-tahu dan itu banyak saksinya. Yang ikut geng itu, geng dalam pertempuran perebutan kepengurusan bendahara itu, tahu-tahu nanti jarak 1, 2, 3 bulan jadi kaya semua. Nah, itu yang cerita banyak kok, mantan-mantan juga banyak yang awalnya guru pondok nggak punya apa-apa, tahu-tahu masuk kalangan bendahara. Terus setiap pagi sepeda ontelan, olahraga, padahal sepeda ontelnya harganya 25 juta, punya 5, punya 10, tahu-tahu di rumahnya punya di luar pondok punya rumah bagus, padahal sama. Kan pernah diceritakan oleh Syekh Khalil dalam podcastnya bersama Ustadz Rifki ya, Ustadz Rifki ya, pernah ada kawannya itu dulu ditinggalnya biasa-biasa saja, ternyata setelah pulang wah kaya, dia ternyata masuk dalam lingkaran atau core bendahara tadi. Jadi kalau untuk bendahara kelompok sampai daerah, saya insya Allah bisa menjamin 90% lah. Banyak yang 90%, banyak yang jujur, yang amanah, bahkan takut, lebih banyak takutnya, tertib juga. Justru yang Anda pertanyakan adalah bendahara-bendahara yang ada di pusat.
Formulir setoran ke pusat versi baru. Setiap daerah dalam melaporkan setoran pembelaan, setoran pembelaan berarti infak ya, supaya mengisi 3 formulir. 1. Formulir rincian penyerahan hibah, artinya infak persenan. 2. Formulir rincian angsuran pinjaman. 3. Formulir rincian angsuran pembiayaan. Semua formulir dapat diambil di loker daerah masing-masing. 1. Rincian penyerahan hibah. Rincian penyerahan hibah meliputi, dengarkan, FR, IR sebenarnya, IR, infak rezeki, persenan per desa. Jadi per desa, satu daerah kan biasanya ada 2 desa, 3 desa, kalau di sini ada 4 desa. Kemudian DPR CKM, dapur CKM calon kiriman mubalek sebesar 500.000 per CKM. Nah, nomor 3, kafaroh sodakoh. Kafaroh. Jadi dalam Islam jamaah jangan orang yang bersalah itu ketika bertobat ada kafarohnya, bayar sodakoh. Entah apa namanya, kafaroh apa sodakoh lah. Ya kafaroh lah. Ketika berbuat zina sekian, ketika berbuat kesalahan ini sekian, dan sebagainya. Omongan tujuan awalnya baik sih. Ini misalnya berzina itu kan nggak bisa dirajam di Indonesia, maka harus diperbanyak sedekah, berbanyak infak, hanya untuk usaha taqarrub ilallah. Bagus narasinya. Namun kenyataan di lapangan ternyata naudzubillah min syarri dzalik, orang-orang yang pernah berzina ketika pulang bukan merasa kapok setelah bayar itu, merasa seneng. Dan saya sering mengantarkan orang-orang yang berbuat dosa seperti itu untuk tobat ke pusat itu, harus tak bayar mereka, harus tak bayar. Kemudian BA, bantuan bencana alam. Bantuan bencana alam itu pun juga untuk golongannya sendiri, bukan untuk orang lain. Selain golongannya nggak dapat, mungkin mendapat bantuan. Angsuran pinjaman dan angsuran pembiayaan, lain-lain bata merah, THR CKM, kurban, SAU, Saham Pusat, setoran tambahan, nuansa makalah cai, kalender, hadis, dan organisasi. Lihat dari sekian perincian tadi 7 itu semua uang. Semua adalah uang, semua bicara tentang uang dan uang. Contohnya seperti ini ya, penyerahan hibah daerah bulan, desa mana, daerah pondok, PR, dapur CKM, BA. Ini termasuk formatnya ya. Rincian angsuran pinjaman. Rincian angsuran pinjaman meliputi tanggal pinjaman, nama subjek pribadi, kelompok, desa, daerah. Memang ada pinjaman pribadi itu, memang ada, tapi jarang orang yang tahu. Biasanya menggunakannya imam daerah, wakil-wakilnya itu. Misalnya mau haji, kurang dananya, pinjam pusat. Jumlah pinjaman angsuran sampai dengan bulan lalu, jumlah angsuran bulan ini, jumlah angsuran sampai dengan bulan ini, kemudian sisa pinjaman. Ini formulirnya. Begitu tertib sekarang ya, beda dengan dulu itu hanya tulisan tangan di buku folio gitu besar itu, terus suruh nyari sendiri. Kalau dewe datang mau tulis-tulisan dewe. Rincian angsuran pembiayaan. Rincian angsuran pembiayaan meliputi tanggal pembiayaan, nama subjek pribadi, kelompok, desa, daerah, jumlah pembiayaan, jumlah angsuran sampai dengan bulan lalu, angsuran bulan lalu, angsuran bulan ini, jumlah angsuran sampai dengan bulan ini, sisa pembiayaan. Ini formatnya ya. Formatnya ini setiap bulannya, setiap bulan seperti ini. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi paling aman, manfaat, lancar,
aman, selamat, lancar, barokah. Semoga Allah paling rezeki yang halal, melimpah dan barokah untuk kelancaran run temurun ila yaumil qiyamah. Mantap, amin. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sudah kita baca tadi. Dan coba Anda lihat dari sekian nomor, dari nomor 1 sampai nomor 20, yang dibicarakan apa kira-kira? Keilmuan, amal solih, peningkatan amal solih, peningkatan salat berjamaah, sodakoh sesuai dengan syariat Islam. Tidak, saudara semua. Mboten. Dari sekian yang dibicarakan ini tadi, semua adalah urusan uang pusat. Ketertiban dalam mengangsur, ketertiban dalam mengangsur dan lain sebagainya. Baik setoran infak maupun angsuran pusat. Coba dari sekian lembar, 20 lembar. Nah, jadi hasil musyawarah itu hanya membahas uang. Jamaah bodoh dibodoni. Jamaah taat ini sebenarnya golongan ini golongan apa sih? Ini PT, CV atau gimana? Atau lembaga apa ya? Lembaga keuangan? Atau sekalian kalau membahas BMT sekalian tidak masalah. Kalau ini misalnya golongan memang badan keuangan mikro atau makro, ya monggo, ini kan yang mengatakan dirinya paling murni, jalan tunggal masuk surga sampai dari neraka kok. Yang dibahas masalah uang tuh. Oke, semoga Anda semua berpikir salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.